Oke. Silakan Pak Eko. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan mulai sesi webinar yang menjadi bagian dari kuliah manajemen proyek ya, bersama bintang tamu ya, bersama dosen tamu kita yaitu Dr. Indra Heripal sendiri. Beliau adalah ASEAN Marketing Manager at FMC Corporation Singapura. Pada Pak Indra, perlu kami sampaikan bahwa perkuliahan pada pagi ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen proyek yang terintegrasi dengan perkuliahan Kampus Merdeka. Jadi sekarang Pak Menteri kita memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk mengambil proses pembelajaran lewat jalur mana saja, tidak hanya lewat jalur kuliah. Dan kemudian di kampusnya saja. Dan kemudian kami berinisiatif untuk mengintegrasikan mata kuliah manajemen proyek itu tidak hanya sebagai kuliah, tapi juga sebagai wahana untuk inkubator bisnis, sehingga melibatkan para praktisi ya, dan juga memulai program inkubator di mana masing-masing mahasiswa itu diberi alokasi dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengerjakan proyek bisnisnya yang didampingi oleh para mentor dari praktisi dan akademisi. Sehingga para peserta yang hadir pada kuliah kali ini bukan hanya dari mahasiswa IPB saja, tapi ada mahasiswa dari berbagai universitas ya, yang ikut hadir di dalam program KMMI ini. Satu kehormatan tentu bagi kami di IPB bisa bersama-sama mengundang berdiskusi dengan Pak Indra yang juga alumni IPB juga Pak ya, dari ilmu ekonomi, terus punya pengalaman melanglang buana melanjutkan pendidikannya di UI S2, kemudian menempuh pendidikan S3 di Universitas Brawijaya. Mungkin bisa ditampilkan CV-nya Pak Indra. Nah, kemudian pengalaman bekerjanya, saat ini beliau bekerja di ASEAN Marketing Manager and Sustainability dari tahun 2009 sampai sekarang di FMC, Agricultural Manufacturing. Nanti mungkin Pak Indra bisa jelaskan sedikit tentang apa itu FMC dan apa itu ASEAN Marketing Manager ya. Sebelumnya bekerja di HM Sampurna di Philip Morris ya. Untuk itu, tanpa menunda banyak waktu, kami persilahkan ke Dr. Indra Heripal Sembiring untuk menyampaikan materinya dengan topik manajemen proyek, analisis manajemen proyek melalui kurva S. Silakan Pak. Terima kasih Pak Eko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada rame ya. Jadi kalau saya sapa satu-satu buka mic nanti jadi ini ya agak rame gitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita juga bisa melewati pandemik dan nanti bisa bertemu secara langsung. Karena memang seninya kuliah ini adalah interaksi ya sebenarnya ya. Apalagi tentang project management gitu. Jadi biasanya memang dibuat dalam konteks yang lebih bersifat workshop ya, atau kita langsung praktik gitu ya. Karena memang akan memasukkan data, kemudian memainkan beberapa software, aplikasi, dan lain-lain sebagainya, kemudian melakukan analisis. Nah, hari ini sesuai dengan yang diinformasikan oleh Mbak Linda, ya, Bu Linda, kepada saya, terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Eko juga, saya akan menyampaikan tentang analisis kurva S, ya. Secara praktik, saya pikir Pak Eko juga lebih master, ya, juga Bu Linda juga lebih master untuk mengeksekusi dalam S-curve gitu ya, tapi kita akan lebih banyak sharing dan nanti teman-teman bisa banyak bertanya gitu ya, berdiskusi dengan saya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya lakukan di dunia praktisi ya, dan juga bagaimana istilahnya menerjemahkan teori ini dalam bentuk praktik seperti itu. Nah, yang disampaikan kepada saya bahwa teman-teman sekalian hari ini berasal dari program studi yang berbeda-beda, universitas yang berbeda-beda, tetapi memang saya sangat senang sekali karena ini merupakan kelanjutan dari program Bright Tube ya, sebuah program yang merupakan
inisiasi untuk membentuk wirausahawan muda, ya, dan menurut saya ini salah satu program yang luar biasa sejalan dengan Kampus Merdeka program juga. Jadi saya harap teman-teman sudah bisa memilih interest-nya akan kemana gitu. Tetapi satu hal yang ingin saya tekankan, bahwa project management ini nanti bisa dipakai kalau teman-teman mau jadi pengusaha, atau mau jadi karyawan, mau jadi analis, segala macam itu masih bisa dipergunakan gitu ya. Oke, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Tadi Pak Eko sudah menyebutkan beberapa informasi tentang saya. Nama saya Indra Revipal Sembiring, dari namanya udah ketahuan ya, saya asalnya dari Tanah Karo, Sumatera Utara, ya, dan saya alumni IPB tahun 2001. Jadi bisa dibayangkan ya, teman-teman yang dari IPB udah tahu, kalau misalnya angkatan kepala 3, sekarang kalau nggak salah udah kepala 5, jadi hampir 20 tahun difference gitu ya perbedaannya. Tapi luar biasa, semangatnya masih semangat muda tentunya, karena selalu berhadapan dengan teman-teman yang dari generasi, bisa dibilang sekarang generasi Z semua hampir rata-rata ya, bahwa yang masih dalam perkuliahan atau nanti menjelang lulus. Kemudian dari yang disampaikan, saya sekarang menjabat sebagai marketing manager untuk Asia Tenggara di perusahaan FMC. Perusahaan FMC, Agricultural Manufacturing, adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor pertanian dan memasarkan beberapa produk-produk untuk input ataupun sarana produksi untuk petani. Ya, jadi memang kenapa pertanian, padahal saya lulusnya dari FEM gitu ya, dan ilmu ekonomi gitu ya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya asalnya dari Tanah Karo dan memang sangat dekat dengan dunia pertanian gitu ya, dan itu yang membuat interest saya untuk juga bekerja di sektor pertanian. Nah, selain itu saya juga memimpin sustainability program, salah satu yang menjadi tren yang sangat penting saat ini, terutama untuk membuat reputasi ataupun membuat nilai dari perusahaan kita lebih baik di mata pemegang saham atau shareholders. Jadi sustainability menjadi salah satu, kalau nggak salah, mata kuliah juga ya, atau salah satu subjek yang dipelajari di perkuliahan saat ini. Dan dengan Bu Linda kita sudah ada beberapa kelas juga yang pernah mengikuti program sustainability ataupun dipasangkan dengan program CSR atau Social Responsibility from Corporate. Saya pikir itu Pak Eko penjelasan singkat tentang saya, dan nanti kita bisa lanjut dengan tanya jawab ya untuk pengalaman-pengalaman yang lain. Nah, ini tanpa mundur waktu, mungkin kita bisa langsung masuk ke materinya ya Pak Eko ya. Ya, silakan Pak. Oke, saya coba share screen. Oke, karena saya ada share video juga, sebentar. Saya akan ini dulu ya, sebentar. Share sound. Oke. Ya, ketika disampaikan topik ini, menurut saya inilah adalah topik yang menarik karena saya juga sebelum masuk ke dalam FMC pernah memimpin proyek besar waktu di perusahaan sebelumnya, dan saya memulai karir saya di corporate adalah dalam bidang proyek juga gitu ya, project and strategy management pada waktu itu. Nah, teman-teman semua, hari ini saya akan mengkerucutkan ya, mengkerucutkan dalam konteks kita ini sebagai seorang yang akan memulai usaha gitu ya. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan, apakah kita menjadi seorang karyawan atau seorang praktisi nantinya, tetap project management adalah sebuah ilmu yang menurut saya akan membantu terutama untuk skill yang diharapkan untuk generasi sekarang ya, yaitu untuk problem solving, complex problem solving, kemudian critical thinking dan decision making gitu. Nah, ini salah satu tools-nya atau salah satu ilmunya itu kita banyak exercise atau pelajari di project management. Nah, kenapa manajemen project gitu ya? Mungkin dalam kelas-kelas yang sudah pernah diambil, teman-teman sudah pada tahu ya, bahwa ketika kita berhadapan dengan sebuah project atau sebuah pekerjaan, itu ada banyak hal-hal yang menuntut kita untuk menstrukturkannya, gitu ya. Jadi untuk mengelola item-item dalam sebuah project atau penanganan sebuah aktivitas atau kegiatan, gitu ya. Nah, kita mulai dari terminologi yang paling sering ya disebutkan dalam project management adalah deadline-nya kapan gitu ya. Kemudian idenya apa nih yang mau diterjemahkan dalam bentuk aktivitas. Kemudian apa yang perlu diprioritaskan, bagaimana sumber dayanya, siapa tim yang akan melakukannya. Kemudian apa yang diterapkan gitu ya, apa yang akan diimplementasikan. Dan tentunya akhirnya adalah kita mau tahu
keuntungannya atau keunggulannya untuk kita apa ya. Nah, ini banyak digunakan oleh startup company, tapi menurut saya pada saat startup company belum booming ya, sekitar ketika tahun beberapa platform bermunculan ya, sekitar 1-2 dekade yang lalu, sebenarnya project management ini juga sudah sangat penting, terutama untuk usaha kecil dan menengah gitu ya. Meskipun memang project management ini banyak digunakan dalam proyek-proyek besar. Karena apa? Karena kompleksitasnya juga berbeda gitu. Nah, nanti kita akan pelajari dan bagaimana menerapkan sebuah tools ya untuk project management ini, dan bagaimana nanti hal ini bisa membantu klasifikasi dari proyek-proyek yang berbeda yang mungkin akan kita punyai di masa depan. Nah, sebagai seorang project manager ya, dalam project management itu ada beberapa hal mendasar yang harus diketahui ya. Terutama saya balik lagi ke konteks ketika kita memulai sebuah bisnis, baik itu teknologi startup atau mungkin usaha kecil menengah yang baru dimulai, itu ada beberapa yang harus dilihat ya, yang merupakan bagian dari project management. Nah, beberapa basicnya itu adalah ya tentu kita harus ada proses brainstorm, bagaimana bisnis yang akan kita lakukan, kemudian apakah bisnis ini akan menjawab kebutuhan dari konsumen kita. Kemudian ketika kita merasa bahwa akan menjawab kebutuhan konsumen, dia akan masuk segmen yang mana? Karena we cannot like satisfy all segments ya. Nah, ini juga kunci untuk calon wirausahawan, bahwa betul-betul harus dilihat nih targetnya seperti apa ya. Kemudian segmentasinya seperti apa gitu, sehingga bisa memposisikan brand atau produk kita nanti bisa dengan lebih baik. Nah, ini biasanya kita diskusikan dalam proses brainstorming. Nah, kemudian setelah itu baru kita rincikan dalam beberapa tujuan-tujuan atau goals kita ya. Dan teman-teman mungkin sudah mengetahui ya beberapa prinsip yang harus dilakukan ketika menentukan tujuan itu. Ada yang dikenal dengan istilah SMART ya. Nah, di sini SMART ini bisa yang specific, measurable, attainable, reliable, dan with timeline gitu ya. Nah, ini biasanya juga bisa digunakan dengan istilah lain. Nah, di sini digunakan securable, manifestable, absolute, rational, dan timeline based. Tapi intinya adalah semuanya harus bisa diukur dan harus bisa diimplementasikan dengan timeline yang jelas. Seperti itu. Nah, kemudian sebagai project management atau sebagai project manager, yang paling penting adalah bagaimana menghubungkan item-item aktivitas kita dengan waktu yang tersedia. Gitu ya. Jadi kalau saya bisa bilang project management ini adalah bagaimana kita mengelola sumber daya ya, tapi memang yang paling penting adalah sumber daya tapi dikaitkan dengan waktu yang terbatas juga gitu. Jadi ada memang cap-nya gitu ya, ada batasan waktu yang harus kita miliki untuk kita mencapai tujuan dari proyeknya gitu ya. Nah, di sini timeline ini kenapa perlu? Karena memang akan menentukan bagaimana tujuan kita itu diukur gitu ya, bagaimana pencapaiannya, penetapannya, dan akhirnya bisa diukur. Kemudian kita juga menggunakan timeline karena kita itu tidak hanya satu kegiatan gitu ya, tapi ada beragam kegiatan, dan masing-masing kegiatan atau aktivitas ini ada yang berkaitan satu dengan yang lain, bisa dikerjakan dengan paralel atau bisa dikerjakan dengan subsequent atau terpisah, dan pada satu titik nanti dia akan jadi sesuatu yang beririsan gitu ya, beririsan dan diikuti oleh subsequent yang lain seperti itu. Nah, kemudian dalam project management kita juga harus mengetahui bahwa timeline ini menentukan kapan kita melakukan update dan reporting. Nah, ini terutama kalau misalnya dari kita sebagai startup company ya, tentunya kita harus bisa melaporkan perkembangannya ke investor ya atau penanam modal gitu ya. Nah, kalau kita sebagai karyawan harus bisa dijelaskan kepada manajemen atau board of director seperti itu. Nah, kalau misalnya sebagai mahasiswa, sebenarnya project management ini juga bisa diimplementasi ya. Artinya apa yang sudah kita set ini harus bisa dilaporkan mau ke orang tua kita gitu ya, sebagai pendana kita gitu, atau mungkin ada donor beasiswa yang lain, atau mungkin kepada dosen kita ya sebagai pembimbing dari perkuliahan kita. Nah, ini yang menjadi kunci dalam project management, berarti kata kuncinya ada items ataupun kegiatan yang harus smart, kemudian goals-nya ya yang harus smart, dan juga yang terakhir adalah tentang bagaimana menerjemahkannya dalam timeline ya atau dalam rentang waktu tertentu.
Nah, ini kita akan menghindari beberapa kesalahan ketika kita sudah memahami basic dan prinsip-prinsip yang tadi sudah saya sampaikan. Artinya sebagai seorang project manager atau sebagai seorang business owner yang menjalankan atau mengembangkan sebuah produk dengan menggunakan tools project management, nanti kita akan menghindari beberapa kesalahan yang paling sering. Ya, yang pertama adalah tidak adanya kesesuaian ataupun pekerjaan yang sejalan, alignment gitu ya. Nah, karena apa? Karena ya sumber daya kita mungkin kalau misalnya sebagai seorang pengusaha kita punya karyawan. Ketika karyawan-karyawan kita ini bekerja dengan tidak adanya project management atau tidak adanya pengelolaan yang baik, maka bisa saja mereka akan overlapping satu dengan yang lainnya. Nah, ini akan menyebabkan waste, ya, akan menyebabkan sumber daya yang terbuang. Kemudian lack of requisite resources. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki perencanaan atau project management yang baik, maka pengelolaan sumber daya pun menjadi terbengkalai gitu ya. Jadi bisa saja kita jadi kekurangan resources, atau bahkan kalau dalam kasus yang pertama tadi adalah kita bisa kelebihan resources karena orang-orang melakukan sesuatu dengan sifatnya overlap gitu ya. Jadi tidak efektif. Nah, kemudian overloading tadi kita sudah diskusikan. Kemudian ketidakjelasan dari apa yang harus dilakukan ya, kalau tidak ada project management membuat kita tidak jelas nih habis melakukan satu hal apa next-nya ya, setelah next-nya selesai apalagi aktivitas lainnya. Nah, kalau tidak ada project management maka akan hilang nih kejelasan dari sequence atau struktur dari kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian failure to micromanage ya, meskipun micromanage ini sesuatu yang memang perlu diperhatikan ketika nanti kita sudah di tahap berikutnya dalam sebuah project gitu ya, karena ada beberapa project yang memang tergantung juga pada pendelegasian, tidak perlu terlalu di micromanage, tetapi di masa tertentu sebuah project itu memang perlu micromanage, artinya kita mengelola dan sebagai owner atau sebagai project manager harus mengetahui every single step dan who is doing what gitu. Nah, itu menjadi salah satu kesalahan yang paling sering muncul ketika tidak adanya project management di awal-awal project dilakukan atau di awal-awal sebuah kegiatan program dilakukan. Nah, pada akhirnya tentunya kita menghindari loss of money. Ya, karena apa? Karena ketika misalnya sebuah project itu menjadi molor, artinya ada sumber daya yang perlu ditambahkan. Atau ketika terdapat deviasi ya yang membutuhkan adjustment, ini bisa saja berdampak pada investasi kita ataupun sumber dana kita yang perlu ditambah dalam sebuah project gitu. Jadi inilah pentingnya adanya project management untuk melihat dan mendisiplinkan diri kita dalam pengelolaan sumber daya dan menyesuaikan dengan apa yang ingin kita tuju pada rentang waktu yang sudah kita tentukan di awal. Ya, jadi saya pikir itu yang menjadi highlight yang teman-teman perlu tahu kenapa kita perlu mempelajari tentang project management. Nah, teman-teman, mungkin kalau ada yang sudah mulai bertanya, saya persilahkan supaya mengisi di chat room ya. Nanti pada saat sesi diskusi kita bisa berdiskusi dengan lebih lanjut. Oke, nah sebagai generasi yang sangat savvy terhadap teknologi, nah pasti teman-teman udah pada tahu mungkin ya, atau mungkin ada yang sudah mulai mengulik nih beberapa software ataupun platform project management. Nah, ini beruntungnya sebenarnya di era sekarang itu adalah teman-teman itu nggak perlu memploted secara manual sebenarnya ya aktivitas project ini gitu ya. Biasanya kita udah rely ke platform-platform ataupun aplikasi-aplikasi yang sudah ada gitu ya. Nah, di sini saya bisa menunjukkan beberapa yang sering dipakai ya. Jadi ada Asana, Monday.com, Airtable yang bentuknya seperti spreadsheet. Yang suka dengan spreadsheet gitu ya, dengan melis semua kegiatannya itu pasti suka yang Airtable. Asana juga sedikit banyak punya spreadsheet seperti itu ya. Kemudian dulu itu yang paling terkenal untuk project management adalah Microsoft PM ya. Jadi biasanya kalau kita menginstall Microsoft ya Office gitu, biasanya sudah ada project management juga gitu, meskipun ada extra payment yang harus dilakukan ya. Nah, biasanya itu yang dilakukan diambil sebagai salah satu aplikasi ataupun software yang digunakan untuk mengelola project. Nah, ini ada beberapa contoh tampilannya seperti apa. Nah, yang paling penting buat kita adalah bagaimana membuatnya, dan yang paling penting bagaimana menganalisis dan nanti bisa digunakan untuk problem solving, decision making, dan juga proses critical thinking. Oke.
Nah, sekarang hari ini ya sesuai dengan yang disampaikan ke saya, kita akan mempelajari tentang S-curve ya. Jadi tadi kita sudah belajar prinsip apa sih yang akan didapatkan ketika kita memiliki project management yang baik, kita sudah memahami ya. Kemudian yang kedua, apa sih yang bisa diambil sebagai tools-nya gitu ya. Nah, sebenarnya seperti yang saya sampaikan, kita sudah punya apps untuk mengerjakan. Jadi tinggal kita masukkan aja input datanya, kemudian kita menganalisis hasilnya gitu ya. Nah, tapi hari ini kita akan mengambil salah satu contoh tools, yaitu S-curve ya. Nah, S-curve ini kita ambil contohnya dan kita akan melihat filosofi apa di belakangnya. Karena menurut saya teman-teman kadang-kadang gini, kadang-kadang ketika kita sudah memulai project dan kita sudah tahu ada tools-nya, ya udah kita tinggal masukin aja data entry segala macam, tapi ya udah habis itu kita miss the point that it should tell something gitu ya, it should tell something. What is this information for? Bagaimana itu bisa membuat project saya bisa tercapai sesuai dengan waktunya, dan bagaimana saya bisa meminimalkan risiko adanya waste ya, adanya sumber daya yang tidak termanfaatkan gitu. Nah, S-curve ini akan menjelaskan kepada kita tentang membandingkan antara dua aksis. Sebenarnya tidak terlalu ribet ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat gitu ya. Ini biasanya membandingkan dua aksis, dua sumbu X dan sumbu Y. Ya, yang mana sumbu X ini adalah kumulatif. Remember, this is accumulation gitu ya. Jadi akumulasi dari semua yang kita gunakan dalam pengerjaan sebuah project ya. Ini akan ada di sumbu Y, dan nanti di sumbu X-nya adalah timeline-nya atau waktunya. Nah, timeline ini bisa daily ya untuk project yang memang intens dan biasanya short term project, dan ada juga yang sifatnya monthly, quarterly, atau bahkan yearly untuk project yang sifatnya long term ya, atau project jangka panjang. Nah, isinya apa saja? Nah, ini adalah kumulatif dari cost, biaya ya, atau ada juga yang menggunakan labor hours ya, kemudian ada yang menggunakan other quantities atau kuantitas ya dari materi-materi yang digunakan, dan diplotkan ya dalam sumbu X tadi against time, dibandingkan dengan waktu ya. Nah, ini bentuknya seperti huruf S. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya ya, karena biasanya S-curve ini biasanya digunakan juga untuk konsep dalam brand management ya, karena ada melihat bagaimana life cycle sebuah brand atau life cycle sebuah produk. Biasanya kalau teman-teman tahu itu biasanya ada yang mulai dari growth ya, terus mature, kemudian akhirnya decline gitu ya. Nah, tapi saya mau jelaskan hari ini kita tidak membahas konsep yang satu itu, bukan life cycle ya. Ini adalah tools untuk project management ya, biar nggak mix up, karena memang S-curve ini banyak dijadikan terminologi untuk menjelaskan hal-hal yang lain. Ada juga mungkin yang ekonomi mungkin ya, the law of diminishing return to scale ya. Jadi setelah kita mencapai satu titik kepuasan, nanti kepuasannya akan turun. Nah, ini biasanya juga mengikuti kurva S. Jadi memang terkenal nih kurva S-nya ya. Tapi hari ini sekali lagi kita berbicara dalam konteks project management. Nah, tadi sudah dijelaskan, tapi ini penekanan saja bahwa S-curve atau kurva S ini adalah menunjukkan data kumulatif ya dari man hours, cost, progress, dan quantities. Ya biasanya memang input ya, input yang kita gunakan atau kita manfaatkan dalam project atau dalam sebuah produksi barang gitu ya, barang atau jasa, dibandingkan dengan time atau waktu yang kita miliki. Nah, biasanya juga disebut sebagai distribution chart, cumulative distribution chart. Ada yang menyebut dia sebagai velocity data, ada juga yang menyebut sebagai performance measurement baseline. Jadi either way, kalau teman-teman nanti mendapatkan input atau mendapatkan terminologi yang berbeda, sebenarnya dia mengacu pada hal yang sama, yaitu S-curve ya, membandingkan antara kumulatif inputs atau cumulative factors dibanding dengan timeline. Nah, kenapa sih bentuknya S gitu ya? Nah, karena ini memang ada filosofisnya ya, kenapa S, dan kalau misalnya nanti kita sudah plotted dalam desain project kita jadi memahami kenapa dia bentuknya S-curve. Nah, ini contohnya seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini, bentuknya kan seperti S. Nah, dan di bawahnya ada timeline berdasarkan monthly, tapi seperti yang saya sampaikan, timeline ini bisa berbeda-beda sesuai dengan nature of the project ya, atau karakter dari project-nya. Nah, kenapa bentuknya S? Karena biasanya di awal-awal project itu kita memang sumber daya masih dikit gitu ya, masih dikit yang dipergunakan overtime ya. Nah, kemudian pada saat sudah mulai dalam
eksekusi dari project ya, dia akan ramping up atau dia akan naik gitu ya. Dia akan naik, sumber dayanya lebih banyak yang harus dipakai ya dalam setiap periode waktu, dan pada akhirnya dia nanti akan memuncak gitu ya, memuncak dan membentuk lebih flat lagi di atas ya, membentuk huruf S, karena di atas ini sudah mulai sudah mulai neutralize ya. Artinya ada task yang sudah di-delivered, jadi tinggal istilahnya kita mengelola bagaimana task-task atau pekerjaan-pekerjaan itu sudah terdeliver dalam satu waktu tertentu. Jadi tidak sedinamis pada saat dia masih di tengah-tengah, yaitu pada saat eksekusinya. Nah, ini contohnya ya, nanti teman-teman bisa kita pelajari dengan lebih detail ya, dengan membuat contoh-contoh yang berbeda. Tapi ini contohnya ya, bagaimana kurva S ini dibuat dalam pelaksanaan sebuah proyek. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini tapi kan ada proyek saya, Kak, S-nya itu nggak kayak S banget gitu loh. Jadi ada S-nya yang kecil di awal, tapi ada S-nya yang kecilnya di belakangan gitu. Nah, memang benar ya, karena memang menyesuaikan dengan nature-nya. Nah, seperti gambar di sini juga, sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, kok S-nya kayak nggak SS yang perfect gitu ya. Nah, tapi karena ini memang karena nature of the project ya, dan juga nature of the timeline yang akan kita lakukan gitu, atau yang akan kita kelola. Nah, di sini sebagai contoh ya, sumbu X-nya itu menunjukkan cost or quantity ya, dan sumbu sumbu Y-nya cost dan quantity, dan sumbu X-nya adalah waktu ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada kurva yang berwarna hijau. Nah, ini nanti menjelaskan actual. Kemudian ada kurva yang berwarna merah, ini earn ya, atau biasanya ini disebut juga target sebenarnya ya. Dan ada yang berbentuk garis-garis, ini yang plan. Nah, ini tapi sifatnya memang dia linear gitu ya. Jadi memang di plan-nya ini dia membuatnya seperti linear. Jadi biasanya di rencana itu kan memang kita lebih sedikit konservatif gitu ya. Nah, nanti dinamikanya akan terlihat pada saat kita sudah mulai eksekusi di aktual. Kemudian ada forecast earn, karena memang kita harus kita harus melihat ada titik tertentu kapan kita evaluasi. Nah, ini disebutkan time now, artinya kalau pada saat titik kita mengevaluasi, kita bisa menggunakan kurva S ini untuk kemudian memprediksi atau memforecast bagaimana ke depannya gitu. Karena kan kita sudah punya target ya, kapan selesainya, di titik mana selesainya, terus budget yang akan digunakan berapa maksimumnya. Nah, itu kan sudah ada. Jadi kita bisa forecast bagaimana perubahan-perubahan yang ada tersebut. Nah, kemudian ada dari forecast dari earn atau forecast dari targetnya, kita juga bisa memforecast bagaimana aktualnya akan ditranslate, gitu ya, yang titik-titik hijau. Nah, baru kita lihat ada forecast early finish ya, untuk beberapa senario. Memang di project itu kita memprediksi kalau bisa lebih cepat itu kapan, gitu ya. Jadi kita plot. Kalau misalnya ada sedikit yang lebih mundur sesuai dengan yang kita buat dalam rencana gitu ya, rencana kalau misalnya mundur, jadi ada senario mundurnya, itu senario mundur di timeline yang seperti apa gitu. Nah, ini contohnya ya, ketika diterjemahkan dalam S-curve yang sudah mengakomodir rencana aktual dan juga apa yang ditargetkan. Oke. Nah, ini ada beberapa tipe ya, kurva S ini, ada man hours versus time. Jadi teman-teman selalu ingat ya, bahwa sebenarnya yang berubah itu selalu adalah sumbu Y-nya. Ya, karena teman-teman bisa memilih, apakah teman-teman mau bikin S-curve yang man hours, apakah cost, apakah baseline, actual, target, values, dan quantity, dan sebagainya. Nah, yang paling sering digunakan adalah man hours versus time S-curve. Artinya, Y-nya itu man hours, X-nya itu time. Man hours ini adalah tentunya teman-teman sudah tahu juga ya, terkait dengan berapa sumber daya manusia yang mau kita occupied dalam pengerjaan project gitu ya, baik itu yang full time employees FTE atau contract workers, ada overtime atau lembur, pada akhirnya adalah tentang manpower gitu ya. Nah, kemudian ada cost versus time. Cost ini adalah tentang cash flow dan budget yang mau kita spend ya. Tadi sudah saya contohkan di awal juga. Dan ada juga yang quantity ya. Quantity ini biasanya berapa banyak equipment yang kita pakai, berapa banyak material yang kita pakai, berapa banyak instrumen. Biasanya ini masing-masing punya karakter project yang berbeda. Biasanya kalau man hour berarti untuk project-project yang punya
man hour yang insentif gitu ya. Berarti banyak pekerjaan yang menggunakan pekerjaan dari tenaga manusia gitu. Nah, kemudian kalau cost ya, ini biasanya penggabungan dari man hour dan quantity karena ditranslate dalam bentuk nilai rupiah gitu ya, atau nilai mata uang yang lain, dolar atau yang lain. Ya, tapi bentuknya sudah dalam hitungan biaya. Dan untuk quantity, ini quantity juga tergantung dari quantity input apa yang kita gunakan ya. Jadi bisa beda-beda. Misalnya kalau kita membuat kue misalnya gitu ya, quantity-nya ini bisa tepungnya, bisa gulanya dan material-material yang lain. Nah, ini simplifying the overall concept ya, supaya teman-teman juga bisa align dengan apa yang dimaksud dengan tipe-tipe S-curve ini. Oke, nah ini cepat saja ya. Man hours time curve. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau misalnya proyeknya labor intensif, memang yang paling tepat adalah membuat S-curve yang man hour versus time. Dan ini again kumulatif atau sumbu Y-nya adalah cumulative man hours ya. Nah, di sini yang perlu dipelajari adalah apa yang membuat proyek yang labor intensif ini biasanya terdeviasi dan akan mengubah tadi formatnya ya, actual S-curve-nya, atau mungkin ada adjustment dalam forecast, baik itu actual forecast maupun earned forecast atau forecast dari target. Nah, itu biasanya kalau misalnya ada low productivity, ada delay dan disruption dari pekerja-pekerjanya, ada rework atau ada pekerjaan yang harus diulangi gitu ya, dan variations yang lain atau perubahan-perubahan yang lain. Nah, ini yang biasanya membuat S-curve-nya akan berubah atau forecast-nya yang biasanya akan kita ubah pada saat kita mengupdate atau melaporkan tentang status di satu titik poin tertentu. Nah, ini contohnya saja, tapi menurut saya sudah sangat jelas ya, bahwa sekali lagi sumbu Y-nya adalah man hours, ya, kemudian sumbu X-nya adalah waktu, dan kemudian sumbu S-nya ini menjelaskan tentang manpower versus time. Nah, ini biasanya kita juga mengenal dengan baseline, ya, baseline S-curve. Nah, baseline S-curve ini adalah sebelum project dilakukan. Jadi memang disinilah kita biasanya membuat shape S yang ideal gitu ya, karena kan sebelum kita mengeksekusi kita harus sudah punya plan dulu gitu ya, mulai dari budget yang mau kita gunakan, kapan budget ini akan dieksekusi berdasarkan stage atau step by step project yang ada. Nah, ini biasanya baseline kita buat sebelum project dimulai. Ya, jadi memang ini pentingnya ketika kita mau memulai project atau kita memulai sebuah kegiatan produksi, nah ini perlunya di bagian planning kita udah merencanakan nih. Nah, jadi memang bentuknya sudah ideal ya, S-curve-nya ideal. Ini saya cepat saja. Kemudian ada target S-curve. Nah, target S-curve ini biasanya kita memodifikasi berdasarkan baseline kita. Nah, baseline itu tadi again ini posisi idealnya gitu ya. Dengan kadang-kadang memang ada keterbatasan dalam asumsi yang kita gunakan di baseline. Nah, target S-curve ini dia akan menjustify dan memodifikasi dari baseline tadi gitu. Jadi katakan tadi S-nya itu kan istilahnya agak landai gitu ya, baseline-nya. Nah, mungkin kita lihat oh enggak, tasnya ini sebenarnya bisa dipercepat gitu ya, bisa dipercepat. Nah, di sini di target S-curve inilah baru kita adjust ya. Nah, di sini target S-curve ini akan idealnya sih akan berhimpitan dengan baseline gitu ya, karena tidak terlalu banyak adjustment atau penyesuaian yang dilakukan ketika kita sudah membuat target tadi atau baseline tadi gitu ya. Tapi ya kadang-kadang targetnya ini juga bisa berubah ya. Kadang-kadang bisa lebih cepat. Kalau lebih cepat dia berarti lebih ke kiri. Kalau lebih lama dia berarti lebih ke kanan gitu. Dan bisa juga kalau misalnya cost-nya lebih tinggi, yang targetnya ya berarti dia akan ke atas. Kalau cost-nya lebih rendah atau kebutuhannya lebih rendah dari man hours-nya, dia biasanya akan berada di bawah baseline. Nah, ini untuk target ya. Jadi setelah baseline, kita ada membuat targetnya. Nah, baru tentunya dalam day-to-day-nya, kita sebagai project manager atau sebagai business owner, baru kita tentukan actual S-curve-nya. Nah, disinilah baru data-datanya itu memang harus dikumpulkan in periodic time, gitu ya. Tadi bisa daily, bisa weekly, monthly, quarterly, dan kemudian nanti di-plotting berdasarkan actual-nya, gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata cut off date ya. Cut off date ini biasanya adalah kapan kita akan mengevaluasi ya, mengevaluasi bagaimana project kita ini, dan biasanya di cut off ini juga menentukan go or no go gitu ya. Jadi istilahnya sudah di spot nih, ya pokoknya 3 bulan harus sudah selesai gitu ya.
Nah, ternyata kalau misalnya masih jalan dan sebagainya, pada saat cut off date ini baru akan kita evaluasi, gitu ya. Nah, biasanya ketika misalnya kita sudah mendekati penyelesaian project, actual S-curve akan meet dengan target S-curve. Artinya apa? Nanti kita akan lihat ya, banana bentuknya seperti pisang gitu. Jadi ada yang bentuknya seperti pisang, karena titik akhirnya ini, baik itu yang ditarget maupun yang di aktual, harusnya ketemunya bareng gitu ya. Terlepas dari deviasi yang ada atau penyesuaian-penyesuaian yang ada, atau bahkan sama dengan kurva target kita. Nah, kita akan lihat beberapa deviasinya ya, sehingga kita bisa melihat apa sih yang harus dianalisis ketika bentuknya berbeda-beda gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ini banana S-curve biasanya disebut ya, jadi ada target early dan target late. Jadi istilahnya ini biasanya udah ada 2 senario bahkan ya. Jadi ada target yang dia jadi lebih lambat gitu ya. Jadi bisa dilihat nih resources yang dipakai, kalau lebih cepat dia di atas gitu ya. Kalau yang lebih lambat dia lebih ke kanan gitu ya, karena waktunya juga lebih panjang gitu. Nah, ini namanya banana, dan biasanya banana ini sebenarnya lebih ke membatasi kita kira-kira sejauh mana kita bisa berdeviasi untuk aktualnya. Jadi biasanya kalau sudah ada banana S-curve ini ya, target early versus target late ini, biasanya kita akan menjaga ya supaya kita lebih condong ke target early, artinya penyelesaiannya lebih cepat gitu ya. Jadi harusnya yang ideal atau yang normal biasanya adalah kurva S-nya itu antara target early dan target late. Artinya idealnya ya di tengah-tengah gitu, on time berarti gitu ya. Oke, nah tadi sudah menjelaskan, Pak Indra udah ngejelasin banyak nih S-curve, filosofinya apa, kemudian tipe-tipenya seperti apa, kenapa dia bentuknya S. Jadi gunanya apa sih sebenarnya gitu ya? Kenapa sih kita pelajari S-curve ini gitu ya? Nah, ini S-curve ada beberapa yang menjadi tujuan dari mempelajari S-curve. Pertama adalah mendetermine atau menentukan growth, pertumbuhan yang ingin kita capai. Nah, maksudnya apa? Tadi sudah disebutkan bahwa ketika kita sudah merencanakan baseline dan target, ya, kita juga punya ekspektasi penyelesaiannya kapan. Nah, ini penyelesaian kapan kadang-kadang sesuai, kadang-kadang tidak, atau kadang-kadang diubah karena kita mengexpect additional growth. Ya. Kemudian selain itu, S-curve ini juga membantu untuk menentukan progress, ya, progress artinya bagaimana perkembangan proyek kita dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting, yang perlu dihindari adalah slippage. Slippage ini berarti ya kalau molor dia gimana nih gitu ya. Jadi kita menghindari juga nih untuk proyek-proyek yang molor gitu ya. Nah, karena kita sudah punya target dan kita harus memanage target, sehingga kita juga menghindari untuk proyek kita nanti jadi molor gitu. Jadi inilah tujuan dari S-curve. Selain tadi sudah disebutkan juga ya bahwa S-curve ini akan menunjukkan nih bagaimana kita memforecast sampai kita menyelesaikan sebuah proyek, atau juga bisa memprediksi apa yang harus kita lakukan ke depannya ketika kita memiliki titik review atau titik cut off yang tidak sesuai gitu. Nah, ini oke, dia munculnya satu-satu. Oke. Nah, ini contohnya ya, seperti yang tadi saya sampaikan, gimana menentukan growth. Nah, ini kalau kita bisa lihat yang hijau ini adalah baseline ya, yang awal tadi kita buat ya, kemudian target setelah kita melakukan penyesuaian-penyesuaian ya, dan aktual di tengahnya gitu ya. Nah, beda antara target dan baseline ini adalah growth. Artinya apa? Ada pertumbuhan yang di-expect. Pertumbuhan yang di-expect tentunya dengan asumsi bahwa dengan menambah sumber daya tentu hasilnya juga akan lebih baik nanti, atau hasilnya akan lebih tinggi daripada yang kita rencanakan di awal gitu ya. Bukan berarti biayanya nambah, titiknya sama aja gitu, atau yang dicapai sama aja, karena di sini hanya menjelaskan timeline ya, bukan result-nya gitu ya, bukan istilahnya level of result atau kuantitas atau jumlah dari result. Nah, jadi dengan adanya sumber daya yang dimanfaatkan lebih banyak, tentu harapannya adalah proyeknya juga growth gitu ya, ada pertumbuhan dari proyek itu dibanding dengan baseline. Nah, kemudian tadi slippage ya. Nah, slippage ini, nah bisa kita lihat ya antara baseline dan yang target ya. Ketika kita target, kita evaluasi lagi nih baseline-nya gitu ya. Ternyata ada perpanjangan waktu nih gitu ya. Ada tambahan waktu gitu ya. Nah, kalau ada tambahan waktu ini juga consider as slippage.
Jadi dari S-curve ini kita bisa menentukan slippage-nya, gitu ya, slippage-nya kira-kira seperti apa, sehingga bisa kita hindari lebih awal. Nah, yang terakhir tadi adalah tentang progress, gitu ya. Nah, ini yang tadi kalau di cut off date-nya kita jadi tahu, gitu ya, kapan kita harus evaluasi project ini, ya, apakah dia sudah sesuai di titik yang kita harapkan, ya. Jadi bisa dilihat di sini target progress ada di satu titik tertentu ya di cut off, kemudian actual progress dan ada baseline progress. Nah, biasanya kalau masih align ya berarti kita masih oke gitu ya, berarti progressnya masih oke. Dan kalau misalnya sudah tidak align atau ada yang lebih mundur atau lebih cepat, nah ini kita bisa menentukan apakah progresnya positif atau negatif. Oke. Nah, ini example of problem. Jadi contohnya gimana? Cara membuat S-curve sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan video manualnya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ini cuma membantu kita untuk logiknya, apa yang harus dilakukan ketika mau membuat sebuah S-curve gitu ya. Jadi yang paling penting adalah ya kita list dulu tasknya apa saja. Oh, yang paling of course yang pertama adalah kita tentukan goal-nya dulu ya. Project-nya apa gitu ya, goal-nya apa. Baru kita tentukan list down tasknya apa saja. Baru di list down dan dilihat sumber daya yang dibutuhkan apa saja dan step by step-nya seperti apa. Ini biasanya banyak dipelajari juga dalam industrial management ya, manajemen industri dan industrial engineering ya, tentang proses operations. Nah, setelah itu kita akan menentukan baseline, target, dan actual S-curve ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita melist down ya. Task 1 itu apa gitu ya kegiatannya, nanti bisa macam-macam. Misalnya tadi kalau misalnya balik lagi ya, kalau kita mau produksi kue, task 1-nya adalah kita mendatangkan input gitu misalnya ya, mendatangkan input tepung misalnya. Nah, yang kedua screening bahan-bahan gitu ya, ada tepung, ada telur segala macam. Dan yang ketiga misalnya adalah membuat adonan misalnya. Nah, jadi ini udah ada tasknya, kemudian ada timeline-nya juga, berapa lama harus kita lakukan. Again, timeline-nya ini bisa hours, bisa days, bisa weekly, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kalau biasanya teman-teman menggunakan project management, dia akan ditransit dalam bentuk Gantt chart seperti ini. Jadi istilahnya bisa kelihatan berapa lama waktu untuk melakukan sebuah kegiatan 1 sampai 3 dalam hal ini, gitu ya, dan breakdown-nya di bawah itu seperti apa. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi bisa dibantu oleh project management tools atau platform. Nah, dari sana itu contohnya ketika kita melist down, nah ketika membentuk S-curve-nya gimana nih caranya gitu ya. Nah, tadi kita sudah meng-create project schedule, kemudian kita menghitung ya berapa banyak sumber daya atau input yang kita gunakan. Bisa man hours, bisa materials dan sebagainya, tapi biar gampang saya pakai yang man hours aja ya contohnya. Nah, kemudian kita sudah mengkalkulasi dari setiap task atau item tadi, kemudian kita hitung kumulasinya ya, kumulatif dari setiap man work hours ataupun material tadi, kemudian diplotting di waktu-waktu kapan kita sudah mengkonsumsi atau menggunakan sumber daya tersebut. Ya, nah setelah itu baru kita memplot cumulative work against timeline. Jadi yang diplotkan itu adalah kumulatif, bukan lagi cost dari masing-masing item. Jadi kumulatifnya ya di setiap periode waktu itu kumulatifnya yang akan kita plot. Barulah muncul plan S-curve ya. Jadi tadi kita sebut baseline-nya ya. Baseline, kemudian dari sana baru kita generate ke target, baru setelah itu kita kemudian mengeksekusi dengan actual atau actual S-curve ya, dengan memasukkan data-data yang sebenarnya untuk nanti bisa kita assess, dan di masa-masa cut off atau di masa-masa timeline adjustment dan review kita akan melakukan evaluasi seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, sebenarnya ini lebih serunya kalau kita bisa exercise bareng-bareng nih, biasanya dalam format workshop, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa dilihat, nanti kita lihat contohnya ada beberapa di video yang akan saya sampaikan. Nah, ini contoh juga ya, contoh misalnya ada, kita menentukan aktivitasnya apa, durasinya apa, baseline-nya seperti apa, baseline per hour, per day-nya seperti apa. Nah, kemudian task-nya ini kemudian dimasukkan dalam chart, ini daily ya, jadi bawahnya itu nanti day 1, day 2, day 3, day 4, dan seterusnya.
Nah, kemudian ada tasnya A, B, C, dan seterusnya. Ya. Kemudian diplot gitu ya, diplotting dari kumulatifnya tadi. Ya, jadi di setiap day, di setiap tanggal kita udah tahu berapa yang akan kita gunakan, berapa man hours yang akan digunakan untuk project. Nah, ini contohnya kalau misalnya untuk scheduling, tadi juga sudah saya sebutkan ya, tasnya kita list dulu, baru kita tentukan kapan start, kapan finish, berapa kebutuhan durasinya, dan complete-nya itu berapa persen. Nah, ini biasanya sudah ada di Gantt chart atau bisa dibuat secara manual di Excel juga. Nah, tadi kita berbicara baseline. Nah, kalau target, nah ini kalau targetnya dari baseline tadi kemudian kita turunkan gitu kan. Kira-kira apa nih adjustment yang perlu kita lakukan? Apakah naik, turun, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya konsepnya sama saja. Ada activities, ya, ada tasknya, kemudian duration-nya sudah kita review, baru kita plotting berdasarkan actual kumulatif atau kumulatif dari estimasi cost-nya. Nah, ini target S-curve ya, yang titik-titik. Ini sebenarnya gampang ya, di Excel juga bisa kita exercise sebenarnya. Cuman pertanyaannya adalah ketika project-nya kompleks dan task-nya sudah banyak, itu gimana gitu ya. Nah, makanya ada software yang harus dipakai ya untuk menentukannya. Nah, ini actual S-curve sebenarnya balik lagi kita menentukan apa yang dikeluarkan berdasarkan aktual, dan ini yang akan diplot juga di S-curve baseline dan target yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, saya percepat saja karena memang konsepnya udah kita ketahui tadi ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau analisanya seperti apa gitu ya. Jadi dari S-curve ya, kita bisa lihat ya. Yang pertama, apakah proyeknya ini sudah sesuai dengan scope yang kita rencanakan gitu ya. Jadi kalau misalnya S-curve-nya ya itu finish atau selesai di atas dari baseline S-curve gitu ya. Jadi ada growth, tadi udah dilihat ya. Growth itu adalah di atas baseline. Kalau slip gimana? Nah, kalau slip atau molor berarti target S-curve-nya itu selesainya di bawah baseline. Ya, karena sudah kita tentukan ya. Jadi kalau di bawah ya berarti dia akan lebih lama nih selesainya gitu ya. Nah, kalau project-nya behind schedule, nah ini juga actual S-curve itu below the target S-curve at the cut-off date. Nah, jadi tadi kalau saya bisa balik lagi, kalau project-nya itu nggak sesuai rencana, gimana sih S-curve-nya gitu ya. Nah, ini contohnya akan saya tunjukkan di bagian penjelasan cut-off tadi ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya pada saat cut-off ya, pada saat cut-off, kalau actual-nya ini, yang hitam ini berada di bawah baseline, berarti dia telat. Ya, berarti dia proyeknya akan ada masalah atau dia akan terlambat. Nah, sebenarnya bisa kita perbaiki karena apa? Karena pada saat cut off kita kan ada adjustment ya, dan sesuai target ini sebenarnya masih ada sampai satu periode tertentu. Jadi istilahnya kalau dia di bawah ya kita harus mengembalikan lagi kurva S-nya itu supaya bertemu dengan titik di target progress sehingga dia nanti bisa berhenti atau tercapai di level yang sama. Tapi memang akan membutuhkan additional cost, additional planning, dan penyesuaian-penyesuaian lainnya. Jadi inilah yang perlu kita antisipasi sebagai seorang project manager atau sebagai seorang owner ya dalam sebuah bisnis yang baru kita create. Oke, tadi saya sudah jelaskan. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Sebenarnya harusnya saya ada video sebentar. Coba ya. Oke, saya akan putarkan ya dari sini. Oke, sebentar ya, kita Nah, ini video ini akan membantu untuk memahami sebenarnya, tapi kembali lagi ini manualnya ya, tapi maksud saya ini akan membantu untuk filosofisnya kenapa sih harus kita lakukan gitu ya, dan apa sih yang akan dibaca gitu ya dari sebuah grafik, misalnya nanti udah pakai, biasanya menggunakan Primavera yang paling sering digunakan ya, untuk membuat S-curve, karena membandingkan project berdasarkan S-curve, tapi sebenarnya mau Excel,
atau bahkan ada yang istilahnya rajin membuat manual, justru seninya ada juga tuh kalau misalnya manual. Nah ini contoh kalau misalnya dibuat manual. Ini untuk membantu teman-teman memahami apa sih gunanya, sebenarnya itu saja. Tapi untuk pelaksanaannya ketika makin kompleks, disitulah kita membutuhkan adanya sebuah software yang membantu kita untuk menyelesaikan S-curve dan manage project kita. So in this video, we're learning how to draw project S-curves for cumulative costs of a project. First of all, we'll need a Gantt chart, so let's do that right here. We'll set up the axes. And then we can just go in and fill the bars. So activity A has no predecessor, it's 2 days long, so it starts at the beginning. So we'll go like this, start at 0 and go right up to the end of the second day. Activity B depends on activity A and it's 3 days long, so we'll come down here. 1, 2, 3. Activity C depends on B, it's 3 days long, so activity C, B, 1, 2, 3, just like that. And activity D also depends on activity B and it's 2 days long, so we find activity B come down 1, 2 days. And then activity E depends on D and it's 3 days long, so we'll find the end of D and go from here 1, 2, 3, taking us right to the end of the 10th day. Alright, so now with when we're drawing project S-curves, the best way to do this is to split up your whole Gantt chart into a series of periods, and these periods would be defined as or they're defined by the points where any activity starts or ends. So here, I'll just draw some vertical lines here and we can split up all of the periods. So we'll take one here right at the very beginning, right? Because you see activity A is just started. Now the next time any activity starts or ends would be here on this 2, the end of the second day. So we'll come down, we'll draw that straight through. This graph down here is where we'll be drawing the project S-curve. So you'll see by stacking them, you'll have it'll be a lot easier for you to manage everything that's going on. The next time any activity starts or ends would be here on the end of the 5th day. So we're going to come through and we're going to draw that line straight down. Now this method also, this works really well if you're doing it on paper, using like just a pencil and paper. Just always make sure to stack your graphs like this. Okay, so the next time any activity starts or ends is here on the 7, right? Because activity D is ending and activity E is starting. So either of those would have been grounds to draw a line through. This is the next place where any activity starts or ends. So this period here would only be 1 day long. And then here, obviously, at the very end of the project, we have the end of the last period. Alright, so let's just go and we'll just clean this up a little bit. Maybe make that look a little bit nicer. Alright, so let's label these. So this would be period 1. Whoops, let's go like this. This would be period 1. This would be period 2, 3, 4, and period 5. So now what we want to do is we want to break up the cost of each period per day. So we'll have, let's write that here, we'll have period total, this will be the period total cost, and then the cumulative, we'll draw it right below. Cumulative, just like that. Alright, we're looking at period 1. The only activity that's happening in period 1 is activity A, and activity A costs $300 per day. So $300 per day, there's 2 days, so the period total, we're going to have $600. And then the cumulative cost obviously would just be 600 because this is up till this point. So period 2, we have the only activity that's happening is activity B. It's $400 per day. So we have 400 times 3. That will give us a period total of $1,200. We could write, we could write each day down here, but we're just going to skip that step just to save some time. But now our cumulative will be 1,200 plus 600, giving us a cumulative of $1,800. That's the cumulative project cost by the end of period 2. Alright, so now let's look at period 3. So we have activities C and D both happening, so C and D. C costs $400 per day, D costs $200 per day, but so during this period, because these two activities are happening at the same time during this period, we're spending a total of $600 per day during period 3. So, but there's 2 days in period 3, so that will add another period total of $1,200 for period 3. Then we get 1,200 plus 1,800. This will give us a cumulative project cost of $3,000. These look like sixes, maybe. $3,000 by the end of period 3. All right, period 4.
we have activity C and activity E, so we have 400 plus 100, right, because that's the cost per day for these two activities. So we are going to be spending $500 total for this period, and then we'll add that to our cumulative, so that'll be 3,500. All right. And then lastly, period 5, we just have one activity happening here, and it's costing us $100 per day for 2 days. So the period total would be $200, and we'll just add that on. So we'll finish up with $3,700. Now we'll go and draw our project S curve for the cumulative costs down here. So first of all, we'll make sure that we have exactly the same axes, and then this will be tracking the cost throughout the project. So this axis here will be in dollars. So let me just do that right now. So now all we have to do is we already know the cumulative costs for each period, and summing up the end of the last period would be the whole project cost. So we just start at $0, and then we just find the cumulative cost here at the end of each period and just plot that. So at the end of period 1 we have $600, so we just start at 0 and we'll go up to about 600, which is right there. Now from here, the end of period 2 will be at $1,800 for the cumulative cost, or we could say we're going to add 1,200 from the 600, but it's easier just to go up to find where 1,800 is. So we're going to be about somewhere around there. Then at the end of period 3, we're jumping up to $3,000. So we start here, go up to 3,000, just like that. End of period 4, we're jump up to 3,500, like that. And then we're going to finish off the project. End of period 5, $3,700, which happens to be the cumulative cost of the entire project. And there you go. That is the project S curve for cumulative costs for this project. Oke, jadi tadi mungkin kalau sinyalnya bagus semuanya bisa ngelihat dengan jelas ya bahwa itu adalah cara manualnya gitu ya. Tapi again ini hanya untuk membantu untuk logiknya apa sih yang harus dimasukkan gitu ya. Tadi bisa dilihat bahwa itemnya ya, item pengerjaannya, kemudian apa yang dibutuhkan gitu ya, kemudian ditransfer dalam bentuk cost. Dan ketika kita memplotting itu kita harus tahu ya kapan waktunya masing-masing harus sudah diplot dan kapan setiap stage waktu ini akan mengekstrak ataupun menghasilkan akumulasi dari biaya dari pelaksanaannya. Nah ini yang akan kemudian diplot sampai kita pada budget yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan sebuah project seperti itu. Nah itu simple dari S-curve ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan inti dan esensi ya kenapa kita mempelajari S-curve ini. Tentunya kalau dalam real life-nya, probably it's not as simple as just plotting the dot gitu ya. Pasti ada deviasi di sana dan sini gitu. Nah, nanti kita bisa diskusi bagaimana strateginya atau bagaimana menyikapinya ketika ada perubahan-perubahan. Saya pikir itu saja. Terima kasih Pak Eko. Kita mungkin bisa lanjutkan ke tanya jawab. Terima kasih banyak Kak Indra atas kuliahnya yang inspiratif ya. Mudah-mudahan teman-teman tadi menyimak ya. Kami persilahkan untuk tanya jawab sekarang. Silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa juga menulis di chat ya. Oke, sambil menunggu, masih belum ada yang bertanya ini? Oke, mungkin sambil menunggu bertanya, saya ingin memulai diskusi ya. Biasanya kurva S ini juga di dalam prakteknya, Kak Indra, apakah digunakan antara project owner dan juga project eksekutor? Kalau misalnya kita melaksanakan proyek dari yang diperoleh dari klien tertentu ya, misalnya untuk serah terima semacam penyerapan anggaran ya, ini anggarannya sudah sekian, kemudian dia akan melakukan penagihan. Nah kira-kira fungsi S-curve ini apakah selain untuk internal pengelolaan proyek, apakah juga di dalam prakteknya, di dalam dunia nyata selama Kak Indra ini berkecimpung ya, mungkin melayani klien atau proyek-proyek lain, digunakan juga
untuk keperluan eksternal, misalnya untuk melakukan penagihan atas biaya yang diajukan. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, saya pikir yang disampaikan Pak Eko benar ya, bahwa yang pertama memang akan sangat berguna karena ini menjadi tools untuk project team itu bisa melihat ya bagaimana progres dari pelaksanaan projectnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa lagi yang bisa kita gunakan gitu ya dari S-curve ini. Nah, sebenarnya kita pada saat menerjemahkannya, kenapa kita perlu bentuk dalam S-curve, sebenarnya ini membantu untuk menjelaskan juga kepada investor, katakan, atau yang menjadi sponsor dari proyek kita. Karena kalau kita jelasin detail satu-satu seperti Gantt chart gitu ya, mungkin mereka juga akan kebingungan gitu ya, karena terlalu detail gitu ya. Nah, ini akan membantu kita, S-curve ini akan membantu kita untuk menjadi dashboard progres dari proyek. Nah, itu akan membuat mereka lebih paham bagaimana apakah kita masih sesuai dengan baseline tadi atau target gitu ya, atau kalau misalnya ada hal yang perlu ditambahkan oleh si sponsor, nah itu bisa kita request juga Pak Eko pada saat kita mempresentasikan dalam bentuk dashboard. Jadi memang curve ini akan mensimplify ya kompleksitas dari kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek serta alokasi dari pendanaan yang sudah kita eksekusi atau yang sudah kita keluarkan gitu, serta juga menyampaikan bahwa dari total anggaran itu berapa yang sudah terimplementasi dan berapa yang kita ekspektasi sampai penyelesaian proyek seperti itu. Baik, terima kasih Kak Indra ya. Jadi betapa bermanfaatnya S-curve ini tadi ya. Ada pertanyaan ini dari Tamara ya di chat ya. Untuk cara menghitung periode 4 dan 5 tadi yang di video mungkin Tamara ya. Cara manual tadi bagaimana masih bingung. Jadi mungkin karena tadi ada terpotong, ada akumulasi sebetulnya yang mungkin tadi kelewat, mungkin bisa dijelaskan ulang Kak Indra. Oke, saya akan tunjukkan lagi ya videonya sebentar. Nah ini ya, bisa kelihatan ya Pak Eko ya? Ya, kelihatan sudah. Ya, jadi pertanyaannya adalah, Tamara tadi untuk poin 5, cara menghitung 4 dan 5 seperti apa ya gitu ya. Nah oke, nah bisa dilihat ya, yang pasti kan kita akan memplot ini berdasarkan periode-periode dari setiap stage. Nah jadi lihat ya Tamara ya, bisa dilihat ya, kenapa dibuat ini satu, karena menyelesaikan satu task gitu ya, yaitu task A. Terus task B selesai di periode kedua. Kemudian dan task C ini selesai sebenarnya di garis yang keempat, tapi dia paralel dengan task D, karena itu dia ditariknya di task D ini. Nah, terus di periode 4 ini juga ternyata ada juga paralel dengan yang E, ya, yaitu 1 hari dari 3 hari durasinya yang E, karena E-nya kan 3 hari kan, ya. Jadi ada task yang dimulai dan kemudian dia akan paralel dengan task C ya setelah D-nya dilaksanakan. Nah, menghitung 4 ini gimana? Ya, berarti kita lihat ya, task apa sih yang ada di periode 4? Nah, itu ada task C ya. Task C ini 1 hari ada di periode 4. Berarti 1 hari ada di periode 4 dan cost-nya itu 400 gitu ya. Jadi tinggal dikalikan 1 dikali 400, 400. Kemudian ada 1 hari task E yang terjadi juga di periode 4. Dan 1 task E ini 1 harinya itu harganya 100. Makanya di atasnya itu 500. Kemudian kita tambahkan dari kumulatif periode sebelumnya yaitu 3.000 sehingga hasilnya 3.500. Begitu seterusnya sampai periode 5. Karena periode 5 ini cuma ada task E saja dan tinggal 2 hari di task E, sehingga 2 kali 100, jadi 200 ditambah 3.700. Saya harap bisa cukup menjelaskan ya, Tamara ya. Atau mungkin bisa open mic kalau misalnya ada yang kurang jelas. Ya, silakan gimana Tamara responnya? Pas sudah jelas atau silakan kalau ada mau pertanyaan susulan. Oke. Sudah ya. Malu-malu. Berikutnya ada pertanyaan dari Patricia, ada di chat ini. Kak Indra, selamat pagi. Perkenalkan saya Patricia. Oke. Untuk penentuan cut-off date, yang baik itu seperti apa? Apakah ada patokan jangka waktu tertentu atau ada patokan kegiatan tertentu yang harus diperhatikan?
Apabila saat cut off date itu ternyata hasil yang didapatkan dari hasil realisasinya buruk, apakah baiknya proyek dihentikan saja atau berganti rencana mulai dari awal lagi? Apakah ada patokan untuk menilai proyek harus dihentikan atau berganti rencana? Ya, oke. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari siapa, Pak? Dari Patricia, Dari ya? Patricia, Oke. betul. Terima kasih, Patricia. Pertanyaannya bagus sekali menurut saya, ya, terutama dalam penentuan cut-off. Sebenarnya tadi ketika kita berbicara di awal tentang project management, ini tentang brainstorming juga ya, dengan tim member, dan menentukan kira-kira kapan sih cut-off yang baik, seperti itu. Nah, biasanya memang project ini banyak menggunakan cut-off itu adalah pada saat pokoknya kita menentukan kapan selesainya, atau kapan porsi terbesar dari sebuah project itu diselesaikan. Jadi itu yang mendasar dari cut-off. Nah, penentuannya baiknya seperti apa? Sebenarnya kembali lagi ya, kita harus tahu project ini final result-nya itu akan seperti apa, gitu ya. Dan dengan semua asumsi-asumsi yang masuk, baru kita tentukan, oke, ternyata 3 bulan, gitu ya. Saya katakan tadi saya mau ngambil contoh cake tadi ya, kue tadi misalnya. Saya mau bikin kue tart, gitu ya. Bikin kue tart ini ternyata harus mulai dari beli bahan, kemudian bikin adonan, kemudian baking, kemudian ada garnishing, sampai nanti dia harus didiemin dulu berapa jam gitu. Jadi dalam satu hari, jadi perlu 24 jam. Nah, berarti cut off-nya 24 jam gitu. Jadi wujudnya itu kita sudah tahu akan memiliki hasil yang sesuai kita expect, itu yang akan kita jadikan sebagai cut off. Nah, meskipun kadang-kadang tadi juga dilihat di target ya, target ini bisa saja istilahnya cut off-nya itu agak dimolorin gitu, karena istilahnya memberikan sebuah ruang ya untuk nanti bisa agak berubah gitu ya. Nah, which is okay, tapi memang karena dalam perencanaan project itu sama halnya kayak kita melakukan anggaran. Berapa lama dari cut off yang kita target dan bisa ditoleransi gitu ya. Jadi ya ini semuanya akan balik lagi kepada kebutuhan dari klien kita. Misalnya tadi yang mau ulang tahun itu ulang tahunnya besok jam 8 gitu ya. Berarti kita kan punya ekstra mulai dari 00 ya 24 jam 00 kita ada 8 jam gitu untuk dari cut off gitu ya, dari cut off untuk menyediakan. Nah, ini belum hitung transportasi ke klien dan segala macam. Nah, ini kita harus hitung, oh mungkin 2 jam bisa nih. Nah, jadi di target itu ada lebihannya 2 jam. Jadi kembali lagi based on nature of the project atau based on nature dari produk dan jasa yang akan deliver, itu yang akan menentukan cut off-nya baiknya seperti apa. Seperti itu. Jadi bisa beda-beda. Jadi tergantung assessment kita tentang nature dari project dan apa yang akan kita hasilkan tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau misalnya cut off-nya pada saat cut off, actual-nya ternyata di bawah baseline, gitu ya. Nah, baseline kan tadi kita memang sebelum project mulai kita udah tentuin baseline ya. Nah, kalau di bawah baseline ya berarti ada sumber daya yang belum tergunakan gitu ya. Berarti ada yang belum selesai nih dari task-nya gitu kan. Nah, berarti harus ada tambahan waktu dong, gitu kan. Nah, ini bisa disesuaikan lagi seberapa besar tambahan waktu yang akan dibutuhkan. Tapi ingat ya, titiknya itu harus nanti ketemu dalam titik target tadi. Jadi target kita kan plus 2 jam tadi ya, untuk start tadi ya. Artinya dalam 2 jam itu ya, semua yang sudah telat tadi harus kita adjust ke 2 jam tadi gitu. Nah, karena itulah pentingnya ada baseline dan ada target, supaya kita bisa mengukur nih, kalaupun di extend waktunya segala macam, itu beberapa lama yang bisa ditoleransi, seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan, apa di reject aja? Nah, sebenarnya kembali lagi ke klien, dan kalau saya bilang investor dan donor ya. Jadi memang ada banyak faktor, dan waktu memang bukan salah satu-satunya faktor untuk menentukan proyeknya berhenti atau tidak. Pasti ada hal-hal lain. Terutama misalnya ketika kita sudah menilai dan ternyata pada saat cut off itu belum achieve gitu ya, dan kita bisa forecast. Ternyata forecast-nya jauh melebihi yang target tadi. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan untuk si donor untuk menjelaskan atau menginformasikan ke kita, akhirnya proyeknya dilanjut atau di-cut atau diubah seperti itu. Jadi memang itulah pentingnya kita punya S-curve target tadi, supaya juga bisa membuat ada titik toleransi yang bisa digunakan sebagai salah satu referensi untuk nanti investor atau klien kita memutuskan apakah proyek ini lanjut atau ada adjustment, tambahan waktu, atau bisa dihentikan, seperti itu.
Oke. terima kasih. Patricia, kalau ada pertanyaan lain, saya persilahkan ya. Silakan kalau ada yang lain yang ingin bertanya secara langsung. Jadi Ini dalam ada konteks Rizky ya di chat room. ada lagi? Yang tadi? Saya lihat ada Andreski, Pak Eko di Oke, chat room. Ya. Andreski ya. Andreski, pertanyaannya dalam pembuatan kurva ya. S tentu ada kesulitan yang dihadapi, penentuan durasi waktu yang membutuhkan keahlian dalam menghitung dan memperkirakan waktu proyek. Kira-kira tips agar tidak salah memperkirakan waktu, Pak, dan adakah keahlian lain yang dibutuhkan dalam pembuatan kurva S? Oke, terima kasih Andreski. Ya, jadi dalam real life semuanya memang akumulasi dari different different expertise, ya, keahlian yang berbeda-beda. Karena itu memang ini kita lihat konteksnya macam-macam ya. Jadi contoh misalnya kalau untuk startup atau usaha kecil, ya kalau bisa timnya memang berdasar dari orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda-beda gitu. Terutama untuk misalnya memproduksi barang gitu ya. Nah kalau produksi barang ya berarti harus ada ahli yang memang sudah pernah melakukan. Tadi contoh kue, ya harus ada chefnya gitu ya. Jadi mereka yang akan membantu untuk memplot waktunya seperti apa gitu. Jadi memang perlu ada hard skill ya, ada technical skill yang dibutuhkan dan menjadi member of the team gitu. Jadi itu sumber informasinya Mas Andreski. Tapi memang kalau untuk yang sudah lama gitu ya, jadi bisa dilihat dari historisnya ya. Misalnya kita punya proyek-proyek yang sama sebelumnya dan punya katakan trial and error dari proyek-proyek sebelumnya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai referensi untuk menentukan tadi sumber dayanya dan juga menentukan waktu kapan penyelesaiannya. Tapi buat saya terutama untuk yang startup ya, menurut saya harusnya ini should not be a stopper gitu ya. Jadi jangan menghentikan teman-teman untuk bereksperimen gitu ya, bahwa semuanya akan bisa di-adjust along the way. Sebenarnya kan untuk S-curve ini sebenarnya ada level flexibility ya, tapi memang sekali lagi karena sumber daya kita terbatas ya kita nggak mau waste the resources gitu ya, makanya harus di-planningkan. Tapi kalau ditanyakan apakah ada sebenarnya ideal waktu, nah itu kembali lagi ke nature project-nya dan bagaimana menetapkan supaya dia akurat sebenarnya berasal dari tim membernya dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Jadi memang harus berani untuk trial and error juga seperti itu ya. Jadi it's okay to trial and error, tapi ya harus didokumentasikan dari implementasikan karena akan menjadi referensi untuk nanti menghitung waktu ketika ada project berikutnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Indra. Demikian ya, oke, udah jelas. Nah, ada konteksnya mungkin Kak Indra. Jadi teman-teman ini mereka di Bright Cube, mereka mengerjakan satu project real. Ada yang bekerja sama dengan brand partner, ada dengan kosmetik, ada juga yang mereka punya produk sendiri dan mereka diberi project untuk bereksperimen, melakukan pemasaran inovatif, entah lewat sosial media, atau mungkin Google Ads, atau Facebook Ads, atau membuat event, membuat macam-macam, untuk melakukan penjualan terhadap produk-produk itu. Yang nanti di akhir kuliah, setelah mereka, jadi nggak ada istilah ujian tengah semester, nggak ada istilah ujian akhir semester, tapi berupa presentasi proyek, hasil kerja mereka selama perkuliahan ini. Nah, sejauh mana kurva S kira-kira bisa membantu mereka, bisa untuk mengukur katakan tadi efektivitas kalau udah nyobain pakai Google Ads sekarang kita evaluasi dengan misalnya berinvestasi atau belanja iklan sekian kemudian berapa penjualan yang dihasilkan atau kemudian dikombinasikan dengan cara-cara yang lain. Apakah kurva S ini di samping mengukur tadi cost versus time juga bisa digunakan untuk mengukur katakan penjualan versus time. Nah, Kak Indra di bagian manajer marketing mungkin bisa mengeksplorasi lebih jauh untuk sharing pengalamannya dengan teman-teman yang baru memulai ini, Kak. Ya, terima kasih Pak Eko.
Jadi secara konsep memang S-curve ini adalah tentang memanfaatkan input ya, memanfaatkan input dibandingkan dengan time. Jadi memang tidak serta-merta ada output yang keluar gitu, output yang keluar kemudian diplot gitu. Tapi memang di sini banyak diasumsikan adalah ketika kita mengeksekusi atau menggunakan input dengan benar, dengan tepat waktu, maka secara otomatis hasilnya juga akan lebih baik gitu ya. Nah, tapi memang kembali lagi ya bahwa S-curve not running solely gitu ya, tidak bisa berjalan sendiri gitu ketika kita mengukur performa, apalagi ini performa yang ada outputnya gitu ya, bukan istilahnya membentuk sebuah format gitu ya, creating something gitu ya, tapi justru ada resultnya yang akan diukur gitu. Nah, jadi sebenarnya S-curve akan membantu teman-teman untuk menjelaskan nanti, misalnya tadi punya budget marketing, ya, punya budget marketing, terus teman-teman punya waktu 1 bulan untuk mengeksekusi budget marketing ini, gitu kan. Nah, S-curve ini membantu teman-teman mengalokasikan budget marketing ini kegiatannya apa aja nih, gitu ya. Jadi mungkin ada yang Facebook Optimizer, ada mungkin ada platform lain, katakan Facebook, Instagram, TikTok misalnya. Jadi kita pilih 3 ini misalnya, gitu ya. Nah, 3 ini kita pilih, kemudian dari alokasi marketing budgetnya kita tahu ke Facebook berapa, ke Instagram berapa, ke TikTok berapa, seperti itu. Nah, dari sana kita akan lihat apakah mereka jalannya bersamaan. Biasanya kan memang beda-beda ya. Mungkin minggu pertama Facebook dulu, minggu kedua nanti kombinasi Instagram dan Facebook, minggu ketiga baru nanti di blast dengan TikTok misalnya. Nah, ini akan membantu untuk memplot budget marketing tadi. Nah, tapi on top of that, kita harus lihat juga dari hasilnya gitu kan, apakah hasilnya akan efektif gitu. Jadi asumsinya adalah ketika misalnya plotting dari budget ini sudah benar, tentu hasilnya juga akan terreflect gitu ya. Tapi memang untuk menentukan hasil ini ada banyak faktor lain ya. Kadang-kadang kan ada faktor externalities di dalamnya gitu ya. Terutama katakan pada saat kita mengalokasikan budget untuk satu platform, ternyata katakan ada aspek lain ya yang perlu dilihat gitu, bahwa ternyata pada saat itu sudah lebih banyak orang yang akhirnya pindah ke Instagram atau pindah ke TikTok. Nah, tapi buat saya nggak masalah kalaupun nanti ada ketidak-alainan dengan resultnya. Justru ini menjadi insight buat kita gitu loh. Apalagi kan sifatnya cepat gitu ya. Misalnya budget sebulan gitu. Nah, sebulan ini bisa dievaluasi. Apakah benar-benar sudah menghasilkan result sesuai dengan yang kita inginkan. Meskipun tidak terrefleksi dari S-curve gitu ya. Tapi we can connect between the result we have dengan alokasi yang benar dari budget kita untuk kegiatan-kegiatan marketing kita. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Indra. Tuh, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, mau konsultasi ya terkait dengan proyek realnya, mumpung ada Kak Indra di sini, dipersilahkan. Ada yang langsung juga boleh ya, raise hand untuk bicara langsung ya. Ini masih malu-malu semua ya. Ayo, Jadi apa belum pada sarapan? Bisa ngasih nilai, yang paling banyak nanya dapat A deh langsung. Enggak gitu ya. Dapat souvenir nanti nih dari Bu Linda nih yang nanya nih. Ya, saya sudah lihat ada ini juga ya, ada penilaian keaktifan juga ya di penilaian Brightcube-nya. Jadi mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan saya persilakan. Mungkin di luar dari S-curve juga nggak apa-apa ya, lebih ke project management seperti itu gitu ya. Karena memang S-curve ini sangat spesifik gitu ya. Dan sebenarnya tidak terlalu ribet sebenarnya ya. Yang paling penting memang tadi sudah ditanyakan beberapa sebelumnya dari teman-teman sebelumnya, bagaimana menentukan task-nya, menentukan waktunya, terus bagaimana saya menentukan cut-off-nya. Nah, itu benar-benar memang harus di-exercise gitu ya. Jadi there is no one formula to answer all problem gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, silakan. Ada yang lain? Atau saya yang nanya mungkin? Boleh Kak Indra. Memberikan apa semacam kuis ya. Nanti yang menjawab dapat hadiah Bu Linda ya. Gimana Bu Linda? Ya, nanti akan di ini ya, di skor ya untuk yang bisa menyampaikan opininya gitu ya. Nah, saya mau nanya nih ya. Kan ini untuk startup, assume that you are a startup company gitu ya, a startup company. Jadi asumsikan teman-teman ini adalah startup company.
Nah, kemudian saya lebih bertanya ke bagaimana teman-teman menentukan ya partner yang akan bekerja sama untuk mengelola proyeknya. Kira-kira kriteria apa yang akan teman-teman cari untuk tim membernya atau partnernya yang akan mengelola project manajemennya. Karena ini yang paling penting ya, karena satu, kita tentu sebagai owner bisa mengeksekusi, tapi yang paling penting adalah bagaimana meng-assign orang yang akan mengelola sebuah project. Kriterianya kira-kira apa saja? Silakan, mungkin ada yang bisa jawab. Oke, silakan. Ada tambahan poin ya, nanti dinilai sangat membantu nih. Kriteria mencari partner yang tepat untuk mengeksekusi proyek. Memilih anggota tim atau memilih tim yang tepat. Boleh, nggak ada jawaban yang benar atau salah ya. Ini akan menggiring ke teman-teman dari beberapa input yang mungkin saya akan sampaikan dari jawaban-jawabannya. Silakan. Saya mau coba jawab, Pak. Oke. Ya, silakan. Siapa nih? Kenalkan namanya dulu ya. Perkenalkan, saya Dini Gebi dari manajemen IPB. Oke, jadi kalau saya sendiri sih pertama harus tahu dulu ya Pak, kita tuh lagi looking forward gitu kan, mencari apa, skill apa yang dibutuhkan. Dan begitu kalau sudah ketahuan, saya bakalan mencari orang-orang di sekeliling saya pertama kali, mereka itu capable-nya di mana aja. Dan saya juga nggak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan teman. Kalau saya ingin bekerja dengan teman, saya akan harus memastikan bahwa dia bisa membedakan antara hubungan pertemanan juga hubungan pekerjaan. Dan yang paling penting menurut saya itu adalah kejujuran dan juga tanggung jawab, Pak. Begitu kalau dari saya, Pak. Makasih. Terima kasih. Tadi dari siapa ini? Ardini, Pak. Ardini ya, oke. Iya. Terima kasih Ardini. Iya, Pak. Mungkin ada jawaban yang lain? Saya ingin mencoba menjawab, Pak. Ini dari siapa ya? Dari? Ya, saya Siti Nur Faizah dari Universitas Muhammadiyah Malang, dari manajemen. Silakan. Mungkin ingin menambahkan sedikit terkait yang sudah Ardini paparkan sebelumnya. Saya menambahkan jika saya mencari tim, yang pertama saya akan mencari tim yang benar-benar ingin berkomitmen dalam project manajemen ini, karena ini sangat diperlukan karena programnya kan masih startup, jadi sangat diperlukan orang-orang yang memang bisa berkomitmen sampai akhir gitu. Yang kedua adalah orang-orang yang memiliki kemauan belajar yang tinggi. Karena sekali lagi mengingat masih startup, jadi masih banyak yang harus dikerjakan dan mencoba trial error-nya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi Siti Nur ya. Siti Nur Faiza ya. Terima kasih. Oke. Ini ada yang angkat tangan, Aditya Erlangga. Silakan Aditya. Baik, terima kasih Pendra. Saya akan coba menjawab terkait kriteria tim dalam mengerjakan suatu proyek itu seperti apa. Kalau dari saya pribadi, saat ini kebetulan sedang merintis sebuah bisnis di bidang food and beverage, dan kebetulan saat ini kami sedang fokus ke dalam proyek yaitu bisnis kemitraan. Nah, mungkin pada case bisnis kemitraan ini, proyek bisnis kemitraan ini, kriteria tim atau orang yang mungkin cocok untuk di dalam bisnis proyek ini adalah saya mencari tim yang memang di sana mereka memiliki capable dari apa yang dibutuhkan dari bisnis kemitraan itu gitu. Baik itu dari segi apakah dia mengetahui kira-kira kriteria partner yang akan memungkinkan untuk bekerja sama dalam proyek ini seperti apa, dan juga yang pasti komit dalam mengerjakan proyek tersebut gitu. Karena menurut saya dengan adanya komit tersebut bukan hanya capable yang harus dimiliki oleh tim tersebut, melainkan juga adanya komit dalam mengerjakan proyek bisnis tersebut gitu. Mungkin seperti itu. Namun di sini saya juga ingin bertanya Pak, sesungguhnya terkait manajemen proyek itu sendiri gitu. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Indra juga terkait S-curve itu sendiri gitu. Namun di sini saya ingin bertanya, apabila
ketika kita sudah merencanakan suatu proyek yang ingin kita kerjakan dan kita sudah mengetahui ini Pak kira-kira ini akan selesainya dalam jangka waktu berapa lama dan juga kira-kira tes apa yang akan kita kerjakan di dalam proyek tersebut. Nah, ketika kita dihadapi dengan sebuah kondisi di mana kondisi di mana ketika bahwa tugas-tugas yang sudah kita rencanakan dari awal dan waktunya sudah kita rencanakan, ternyata di pertengahan tugas tersebut ternyata itu ada beberapa hal tambahan atau muncul suatu hal yang baru, bahwa ini seharusnya bisa kita kerjakan juga nih, gitu. Untuk mungkin entah itu untuk mempercepat proyek kita digarap lebih cepat, atau mungkin salah satu tantangan ataupun hambatan yang bisa menghambat kinerja dari proyek itu tersebut itu. Nah, kira-kira untuk menghadapi kondisi seperti hal tersebut itu kira-kira seperti apa? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Aditya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, Mas Aditya. Nanti saya akan coba jawab. Ada satu lagi mungkin yang mau menyampaikan dari pertanyaan saya tadi? Saya ingin mencoba, Pak. Ya, silakan. Pedro Agusti. Ya, ya Pak. Silakan. Kalau saya sebenarnya realistis aja, Pak. Sebenarnya dalam tim ini kita membutuhkan orang yang seperti apa, seperti itu kan. Nah, saya sendiri dilihat bahwasanya dalam pengerjaan project management ini membutuhkan orang, misalnya ahli dalam keuangan satu, ahli dalam pemasaran satu, ahli dalam desainan satu lagi orang yang pandai memimpin tim seperti itu. Nah, juga mungkin nanti kan kita membutuhkan orang-orang yang bisa untuk mengurus bagian operasi dan juga produksi seperti itu kan, Pak. Nah, jadi saya melihat bahwasanya potensi-potensi yang dimiliki oleh orang-orang terdekat saya seperti itu. Mungkin saya melihat orang ini, sepertinya dia cocok di dalam keuangan saya seperti itu. Nah, nanti ada juga dilihat dari sini, saya membutuhkan tim desain. Berarti saya membutuhkan salah satu orang yang memang kompeten pada bidang tersebut seperti itu. Jadi saya realistis saja, dan selain dari kebutuhan tersebut, saya juga membutuhkan orang-orang yang komitmen seperti yang disebutkan oleh teman-teman seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pedro, dari mana, Pedro? Dari Riau, Pak, sekarang. Di Riau ya, oke. Terima kasih, Pedro. Ya, oke. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Mas Aditya ya, saya mau jawab mau mengkomen dari jawaban dari teman-teman semua ya tentang tim member seperti apa sih yang perlu kita engage ya, atau kita partner dengan mereka supaya nanti pengelolaan project management lebih bagus. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang tricky ya, karena sebenarnya tidak ada yang ideal. Project manager itu harus seperti apa karakternya ya. Tapi kenapa saya tanyakan? Karena gini, terutama yang untuk startup ya. Startup teman-teman biasanya belum banyak ya. Bahkan ada mungkin yang cuma 1-2 orang atau 1-2-3 orang gitu ya. Nah, jadi poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah pendelegasian tugas itu memang penting ya. Jadi memang harus ada orang-orang yang bertanggung jawab di bidang spesifik. Meskipun ada owner yang akan memonitor secara general atau secara umum. Nah, untuk project management sendiri ya, ini harus di-assign ya kepada orang yang bisa menjalankan disiplin dalam pengelolaan project ya. Biasanya memang kalau di teman-teman sendiri itu sudah ada tim yang biasanya mengelola reporting ya. Nah, teman yang mengelola reporting inilah yang harusnya mengelola S-curve dan dashboard yang lain. Jadi memang harus dicari orang yang katakan biasanya memang itu banyak dekat dengan pembukuan ya. Jadi biasanya langsung di spot, oke, yang keuangan yang akan bikin gitu ya. Nah, sebenarnya tidak salah, tapi memang perlu diketahui, tadi juga Pedro menambahkan ya, bahwa orang yang akan memegang ini adalah orang yang punya communication skill yang baik dengan yang lain. Karena apa? Karena akan mengumpulkan data-data dan informasi ini dan kemudian menerjemahkannya dalam sebuah visualisasi gitu loh. Jadi istilahnya dia nggak perlu menjadi orang yang tahu semuanya, tapi orang yang harus bisa berkomunikasi dengan different department gitu ya. Jadi istilahnya tadi untuk menentukan task. Nah, tasknya ini kan beda-beda. Ada yang task mau procurement bahannya dulu, ada tasknya yang sudah mendesain produknya, ada yang memang sudah memproduksi produknya gitu. Nah, ini tidak harus satu orang yang tahu gitu ya. Biasanya memang secara general, owner yang general ini akan tahu semuanya, tapi orang yang mengelola project management harus punya kemampuan communication skill untuk mendapatkan informasi ini. Dan juga yang kedua adalah ya partner yang tepat adalah partner yang istilahnya bisa dikatakan sebagai punya courage. Ya, courage ini artinya apa? Punya keberanian untuk menanyakan progres dari masing-masing yang akan dikerjakan oleh different department gitu. Jadi harus seorang yang ngejar istilahnya.
Karena dia tahu kan, istilahnya, oh ini harus selesainya segini nih, ini harus selesainya kapan nih. Jadi nggak bisa orang yang molor gitu, nggak bisa. Jadi memang harus orang yang tegas ya, orang yang tegas dan menanyakan apa progresnya di setiap titik atau di setiap timeline, bahkan sebelum cut off gitu. Jadi memang figur seperti ini. Jadi kalau bisa dikatakan ya, dari soft skill ya, soft skillnya harus punya communication yang bagus ya, karena berbicara dengan departemen yang berbeda atau peran yang berbeda. Yang kedua adalah orang yang memang punya ketegasan ya, soft skillnya punya ketegasan untuk chase the people dan make sure everything is aligned with the timeline gitu. Nah, tapi yang selain dari soft skill itu tentu ada hard skill ya, terutama untuk penguasaan platform atau penguasaan Excel dan sebagainya. Tapi sesuatu yang menurut saya yang bisa dipelajari dan sekarang banyak software. Jadi intinya adalah yang soft skill tadi ya. Artinya harus ada yang ngejar nih apa-apa saja yang harus diselesaikan dalam satu periode tertentu. Seperti itu. Jadi terima kasih untuk Ardini, Siti Nur, Aditya, dan Pedro untuk masukan yang luar biasa tadi. Nah, saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan Aditya ya. Nah, menurut saya ini pertanyaan yang bagus banget ya. Nah, kalau misalnya ada tambahan nih dalam perjalanannya, ya dalam perjalanan sebuah proyek. Nah, teman-teman, saya mau ini juga ya, menjelaskan kepada teman-teman, kita harus bisa membedakan yang mana day-to-day operations, yang mana yang project. Paham ya maksudnya ya? Jadi ada day-to-day, ya, yang memang sudah rutin, yang akan dikerjakan, dan ada yang project. Nah, sebenarnya akan banyak yang beririsan gitu. Day-to-day kita juga akan banyak beririsan dengan project. Jadi istilahnya, kalau teman-teman di-assign untuk melakukan project, bukan berarti teman-teman ya udah spesifik aja ngerjain project-nya. Day-to-day-nya nggak saya kerjain gitu. Nggak gitu juga ya, karena day-to-day ini kadang-kadang resources-nya adalah yang dialokasikan juga untuk certain project. Tapi poinnya adalah, kenapa kita membutuhkan adanya S-curve, terutama yang baseline dan target? Nah, Aditya, jawabannya adalah karena ini akan membuat kita menentukan batas anggaran berapa yang akan kita keluarkan. Jadi, istilahnya ya, kalau misalnya dalam review ada yang perlu ditambahkan, berarti ada dampak ke anggarannya, seperti itu. Nah, itu yang perlu diketahui di awal, gitu ya. Misalnya kita anggaran bikin kue 1 juta, gitu ya. Nah, tapi di tengah-tengah, aduh mau nambahin cherry-nya nih, aduh mau nambahin selai blueberry nih, mau nambahin ini itu segala macam. Jadi ini yang harus dilihat gitu loh, apakah akan memberikan nilai tambah pada saat finish produknya, dan apakah timeline-nya ini tidak akan terganggu gitu ya. Jadi tidak ada masalah untuk menambahkan, tapi kembali lagi di awal memang harus sudah ditentukan sejauh apa batas toleransi kita. Ya, karena project ini memang harus ada timeline yang jelas. Nanti kalau nggak ada timeline yang jelas, sama aja dengan day-to-day operations, ya kan? Sama aja dengan kegiatan rutin. Nah, itu harus dibedain antara project dan kegiatan rutin, seperti itu. Oke, Aditya mungkin ada pertanyaan lainnya? Cukup, Pak Indra, sudah jelas. Terima kasih banyak, Pak Indra, atas jawabannya. Terima kasih, Aditya. Oke, mungkin saya mau kasih kesempatan ya untuk Pedro, Ardini, dan Siti Nur, kalau misalnya ada pertanyaan nih, sebagai part of the rewards ya, karena tadi sudah menyampaikan opininya, mungkin ada spesifik yang ingin ditanyakan, yang masih menggantung, mungkin tidak harus berhenti di S-curve saja ya, mungkin project management atau pengelolaan secara keseluruhan juga oke. Ada pertanyaan? Kalau dari saya sebenarnya ini sih Pak, kayak pertanyaan-pertanyaan umum seperti startup pemula, seperti itu Pak. Kalau ini mungkin masalahnya bukan dari saya sendiri juga, mungkin memang permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak startup pemula seperti itu Pak. Seperti untuk membangun ini Pak, membangun image di hadapan seluruh customer seperti itu. Karena kan kita memang memulai sosial media dari awal, dari nol, Shopee juga dari nol, sebagainya macamnya juga dari nol, seperti itu sih Pak. Karena memang itu saya rasa butuh, apa ya, butuh paketnya juga bukan artis gitu Pak ya, yang bisa langsung banyak gitu followersnya, seperti itu sih Pak. Tapi memang itu bisa diantisipasi dengan mungkin beberapa mengadakan event dan giveaway. Tapi setelah melakukan evaluasi juga Pak, yang mengikuti giveaway dan juga event yang kami laksanakan, tapi tidak banyak dampak itu Pak untuk penjualan dari produk kita sendiri, seperti itu sih Pak. Itu sih kendala, dan saya cuma cerita jadinya seperti itu Pak. Nah.
Oke, Atau terima mungkin dari kasih. Pak Indra ada tips gitu boleh Pak? Oke. Ya, Pedro, menurut saya ini pertanyaan sejuta entrepreneur ya, terutama untuk yang pemula, sesuai dengan yang Pedro sampaikan. Jadi gini, it will take time. Definitely it will take time. Jadi memang menurut saya sebagai seorang entrepreneur itu adalah perlunya determinasi dan persistensi. Artinya kalau teman-teman istilahnya dari 1 bulan kegiatan aja ngerasa kok lead-nya nggak banyak ya, engagement-nya kok dikit ya, udah nggak mau lagi. Nah, itu bukan entrepreneur namanya. Jadi memang you will take time and it will need your persistency, determinasi, dan juga creativity. Ya. Nah, jadi yang sering saya sarankan kepada entrepreneur pemula, yang pertama yang perlu kalian review adalah core bisnis kalian. Ya, kalau saya boleh nanya ya, Pedro sekarang startup-nya apa? Produknya apa? Atau jasanya apa? Kosmetik dan kecantikan, Pak. Kosmetik dan kecantikan ya. Apalagi sekarang udah banyak banget ya jenis-jenis. Banyak banget, kompetitornya banyak, Pak. Kompetitornya banyak banget. Nah itu, jadi you need to find the unique selling proposition dari what you want to sell gitu loh. Nah misalnya gini, ini ngambil contoh aja ya. Misalnya ada lipstick. Nah tapi lipsticknya ini katakan warnanya sama aja dengan yang lain, terus bahannya juga bahan sama aja dengan yang lain. Kemudian katakan yang core-nya ya, yang bentuknya sama aja dengan yang lain seperti itu. Nah, ini jadinya kan komoditas gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang salah kalau misalnya kalian menjual komoditas. Tapi kalau komoditas yang udah banyak dipakai, ya berarti kalian harus ngelihat angle lain untuk membuat punya kalian berbeda gitu kan. Misalnya brand-nya gitu ya. Kemudian yang paling penting tadi yang saya sampaikan adalah segmentasi kalian. Ya, jadi jangan kalau ini barangnya udah komoditas, ya jangan dikejar buat semuanya, nanti malah nggak fokus gitu. Jadi segmennya yang jelas. Misalnya ini kosmetik untuk remaja jadinya gitu ya. Ya udah fokus untuk remaja. Buat aktivasi brand untuk remaja dan segala macam. Nah tapi pada saat pelaksanaannya bukan serta-merta terus segmennya langsung terima atau enggak gitu. Pasti ada another aspek yang mereka akan assess, termasuk kreativitas apa yang kalian buat, kecepatan respon apa yang kalian lakukan. Misalnya orang komen, Kak, keren banget Kak, gitu di Instagramnya, tapi didiemin terus. Nah, ini bisa lari nih calon pelanggannya gitu kan. Nah, ini yang harus diperhatikan secara detail gitu ya. Jadi it will take time ya. Tapi yang paling penting core-nya harus jelas karena ini akan membuat kalian mengerti apa yang unik ya. Kemudian yang kedua adalah brand-nya ya. Brand ini perlu konsistensi dan perlu determinasi tadi. Jadi jangan maju mundur gitu. Jadi harus maju terus gitu. Maju terus dan harus put creativity in all the instrument that you use gitu ya, social media, aktivasi yang lain dan segala macam. Dan jangan segan-segan untuk bereksperimen, dan kalau misalnya produk itu biasanya harus banyak sampel biar orang-orang bisa merasakan gitu ya. Dan ingat, brand itu adalah promise ya. Jadi jangan sampai misalnya kita bilang oke, membuat wajah kamu jadi lebih glowing misalnya. Nah, tapi pas dipakai mereka jadi nggak glowing, kan agak bentrok dengan ininya ya, dengan janjinya, dengan brandingnya gitu. Jadi ini yang perlu direvisit. It will take time, tapi if you do it consistently dan put creativity along the way, you will get it, you will be there. Gitu. Ya. Terima kasih Kak Indra. Terima kasih Pedro. Oke, Andini dan Siti Nur. Dari aku belum ada. Belum ada pertanyaan ya, Ardini ya. Oke. Dari Siti Nur ada pertanyaan? Dari saya juga belum ada, Pak. Oke. Ya, saya pikir Pak Eko seperti itu ya. Tadi saya lihat di chat room juga belum ada pertanyaan lain. Mungkin kita bisa simpulkan gitu, Pak. Ya. Terima kasih Kak Indra, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.49 ya, menjelang pukul 11. Mungkin untuk menutup sesi ini semacam closing statement atau closing remark dari Kak Indra. Silakan untuk menyemangati teman-teman ini, terutama yang berjuang mendekati UAS mau presentasi hasilnya. Ya, oke, teman-teman, saya sangat appreciate ya teman-teman yang hadir pada hari ini ya, terutama dalam keterbatasan pandemi. Ini adalah salah satu kita untuk tetap produktif. Tapi pada saat bersamaan ya, menurut saya yang paling penting adalah kesehatan, termasuk kesehatan mental ya, karena biasanya entrepreneur ini dengan segala banyak kemauan yang mau dilakukan akhirnya mempengaruhi mentalnya dan pada akhirnya kesehatan fisiknya. Jadi menurut saya
Itu poin pertama yang ingin saya emphasize ya. Dan yang kedua adalah terkait topik kita hari ini. Ada banyak tools di luar sana ya, tapi memang kalian harus benar-benar bijak untuk memilih tools apa yang akan kalian gunakan gitu ya. Yang tadi saya sampaikan S-curve adalah terutama untuk project management, dan ini bisa berbeda-beda implementasinya berdasarkan core bisnis kalian. Jadi istilahnya there is no such one bullet to solve every problem gitu ya. Jadi harus memang di-exercise. Jadi setelah ini dengan semua materi yang ada tadi ini bisa di-exercise. Dan banyak materi-materi lainnya, termasuk tadi saya sudah tunjukkan beberapa platform untuk project management. Tapi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah you need to take care on this detail, gitu ya. Karena apa? Karena ini akan mengajarkan kalian untuk nanti kalau misalnya bisnisnya udah makin besar, karena tidak akan kecil terus, gitu ya. Apalagi kalian punya track segala macam, pasti bisnis akan semakin kompleks, customer akan berubah terus behavior-nya segala macam. Jadi memang perlu agility. Nah, dengan memahami beberapa tools ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semakin agile, tapi memang yang paling penting adalah exercise, take every learning dari apa yang kalian sudah lakukan, mau itu hasilnya jelek, mau itu hasilnya bagus, there is a lot of insights behind, gitu ya. Kalau jelek, ya akhirnya kita jadi tidak mengulanginya lagi di masa depan. Kalau bagus, bisa dioptimalkan lagi, jadi bisa naik kelas, gitu. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan, dan semangat terus ya, kepada teman-teman, dan tentunya kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita masih bisa berkomunikasi lagi ya, bisa nanti via Pak Eko atau via Bu Linda. Saya terbuka untuk pertanyaan-pertanyaannya, tapi yang paling penting adalah you know what is your purpose gitu ya. Jadi harus tahu tujuannya ikut ini, bikin bisnis ini segala macam, itu harus jelas karena akan membantu teman-teman jadi lebih fokus dan bisa mengadopsi ya tools-tools seperti ini jadi lebih mudah. Saya pikir itu saja Pak Eko, semoga sukses untuk ujiannya dan sukses juga untuk bisnisnya. Terima kasih banyak Kak Indra Rehival Sembiring yang sudah memberikan kuliah yang sangat mencerahkan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan tadi ilmunya bermanfaat dan bisa kita gunakan. Dan sebagai rasa terima kasih kami dari IPB ada souvenir sebagai tanda terima kasih berupa sertifikat pada Dr. Indah Rehival Sembiring sebagai pembicara kita kali ini dan karikatur. Terima kasih banyak Pak Indah. Mudah-mudahan selain di mata kuliah ini juga bisa berkolaborasi di event-event lainnya. Dan untuk menutup sesi kita, mungkin kita akan lakukan foto bersama ya, seperti biasa. Jadi aktifkan semua peserta kameranya,